Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel ini. Oh ya, pastikan sobat semuanya sudah nonton di video part satunya, karena di part 2 ini kita akan mencoba untuk pemasangan rangkaian perangkat ini ke lampunya secara detail. Rangkaian perangkat ini universal, bisa digunakan di semua jenis motor yang penyalaan lampunya masih menggunakan arus AC ataupun yang sudah jadi DC. Tentunya dengan keuntungan yang sama seperti yang dijelaskan di video part 1. Jadi mantap sekali jika sobat semuanya sudah merasakan sensasinya fungsi dari rangkaian perangkat ini di motor sobat semua. Part motor yang akan kita gunakan, kita ambil yang utamanya saja dulu. Oke teman-teman, langsung saja kita merangkainya. Oh ya guys, jangan ragu tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya sekarang. Semoga rezekinya ditambahkan ya, berkah, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, kurang lebihnya ini sama seperti rangkaian penyalaan lampu yang ada di skema video part 1. Dan ini kurang lebihnya sama seperti rangkaian penyalaan lampu yang ada di motor pada umumnya. Digunakannya part motor yang utamanya saja ini tujuannya sekiranya bisa lebih mudah untuk dimengerti ataupun dipahami. Sekarang kita coba aja rangkaian perangkat ini berfungsi apa tidak. Oke, kita mencolokkan stiker ke trapo ini ke sumber listrik PLN. Oke, sudah. Trapo ini difungsikan sebagai spool atau stator. Oke, sekarang kita on-kan tombol lampu ini. Oke, lampu menyala, berarti rangkaian ini mantap, berfungsi dengan baik. Kita matikan dulu. Oh ya teman-teman, jika kita memakai kendaraan bermotor yang penyalaan lampunya masih menggunakan arus AC seperti ini, maka nyala lampu ini akan ngikutin putaran mesin. Jika mesin di posisi RPM putaran rendah, maka lampu akan menyala agak redup. Di sini dicontohkan oleh resistor ini ya. Oke, jadi agak redup kurang lebihnya seperti ini. Dan jika mesin di posisi RPM putaran tinggi, maka lampu akan menyala terang. Kurang lebihnya seperti ini. Oke teman-teman, yang lebih berasa jika kita memakai kendaraan bermotornya di malam hari, dikala menghadapi jalanan yang menurun gitu ya. Udah malam hari gelap gulita, jalanan kurang bagus, agak-agak garek-go gitu ya teman-teman. Nah di situ benar-benar situasi yang begitu sangat menyebalkan sekali. Ya, jadi mungkin itu salah satu kekurangannya memakai kendaraan bermotor yang penyalaan lampunya masih menggunakan arus AC seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Untuk pemasangan rangkaian perangkat ini hanya dibutuhkan satu jalur kabel saja yang dimodifikasi atau yang dirubah. Yang lainnya hanya ngikutin jalur kabel yang ada di motornya saja, seperti negatif dan positifnya. Oke teman-teman, langkah pertama kita cari dulu kabel tegangan arus AC yang menuju ke lampu ini. Untuk mempermudah pencarian, kita bisa ditelusuri dari lampu ini. Dari lampu ini biasanya menuju ke tombol dim. Nah kalau sudah di tombol dim ini, udah bisa dipastikan tegangan kabel arus AC-nya ada di posisi tengah di sini ya. Berarti yang ini. Oke, jika sudah ditemukan kabelnya, kita akan melakukan pemotongan. Nah, untuk pemotongan di sini bisa dilakukan di mana saja, bisa antara tombol dim sama tombol lampu seperti ini, ataupun bisa sebelum tombol lampu ini seperti ini. Yang jelas kita cari posisi yang paling mudah saja di area motornya ya. Oke teman-teman, jika sudah melakukan pemotongan kabelnya, kalau di sini dicontohkan di sini ya, seperti ini. Tegangan arus AC dari trapo atau spool ini kita sambungkan ke kaki anoda dioda perangkat ini ya, yang difungsikan sebagai input.
Oke, di sini kita solder saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kabel yang menuju ke lampu ini kita copot dulu resistornya. Yang menuju ke lampu ini kita sambungkan ke kaki relay ini yang difungsikan sebagai out. Kita solder aja lagi. Oke, sudah. Selanjutnya negatif dari perangkat ini kita sambungkan ke negatif yang ada di area motornya. Di sini dicontohkan kabel hitam ini. Kita solder saja. Oke, sudah. Yang terakhir, kabel positif ini kita sambungkan ke soket yang masuk ke kunci kontak ini ya. Oke, sudah. Jadi kita sambungkannya ke kabel yang ada di soket ini yang menuju ke isi kontak. Biasanya di area motor kabel soket ini ada dua, yang satu langsung menuju ke 12 volt positif aki, yang satu lagi menuju area CDA ataupun ICU dan lainnya. Jadi kita sambungkannya ke yang menuju CDA ataupun yang lainnya di sini. Oke, selesai sudah tahap pemasangan ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes rangkaian perangkat ini berfungsi apa tidak. Untuk mengetesnya seperti kita mau menghidupkan kendaraan bermotor, kita on-kan dulu kunci kontak, dan di sini saklar ini sebagai kunci kontak, kita on-kan dulu teman-teman. Oke, sudah. Di sini kita mencolokkan stiker ini ke trafo ini yang difungsikan sebagai spool atau stator. Kita colokkan ke sumber listrik PLN. Oke, sudah. Dan di sini bisa terdengar ada bunyi klik gitu ya. Ini dari perangkat rangkaian ini. Karena jika mesin udah dihidupkan, si spool atau trafo ini mengeluarkan tegangan arus AC dan langsung mengaktifkan rangkaian perangkat yang sudah kita pasang ini. Selanjutnya kita on kan tombol lampu ini dan mantap teman-teman. Rangkaian ini berhasil dan berfungsi dengan baik. Nyala lampu begitu terangnya ya, terang banget nih, karena sudah ngambil langsung dari 12 volt ini. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita akan kurang lebih memperjelas keuntungan dan cara kerjanya rangkaian perangkat ini, dan berikutnya nanti akan mengamankan rangkaian perangkat ini agar supaya tidak terkena air, untuk menjaga agar bekerja dengan baik dan juga tentunya awet. Namun karena durasi yang udah lumayan lama nih, jadi untuk kurang lebihnya memperjelas keuntungan dan cara kerja rangkaian perangkat ini sekaligus cara pengamanannya secara detail, next di video berikutnya ya. Dan insya Allah nanti akan dicoba langsung setelah diaplikasikan di motornya. Bagaimana hasilnya nanti? Tunggu aja ya. Oke teman-teman, bagi yang udah tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya, terima kasih banyak, nuhun pisannya. Semoga jadi berkah, amin. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, ditunggu di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa berguna juga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam cinta damai selalu. Sampai jumpa next di video berikutnya. Wassalamualaikum.